rekan-rekan FKDM. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Intelijen. Betul Intelijen? Dunia intelijen. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengutarakan lebih lanjut, saya bukan jenderal, nanti repot sebutan tadi jenderal. Ya, di sini sudah saya paparkan apa yang menjadi identitas saya. Saya AKBP Purnawirawan, artinya sudah pensiun 1 tahun lalu. Ya, saya orang Banyuwangi, lahir di Jawa Timur. 65 ya. Rumahnya di perumahan Jatiwangi Indah Bekasi. Jadi saya sebelum di sini tiba-tiba saya ditelepon sama rekan-rekan Kesbang. Pak, bisa kan ngisi waktu ini? Saya sudah lama saya tinggalkan Intelijen. Ya. Tiba-tiba saya dituju seperti ini, tapi terlalu kalau saya bilang tidak itu gimana guys? Nggak tega ya. Saya orang Intel. Dari awal sampai pensiun itu saya ada di Intelijen. Artinya naluri saya dengan FKDM itu sama. Betul ya? Ya. Sebelum saya ke sini, saya survei ke beberapa rekan FKDM di Jakarta Timur. Sudah ada beberapa masukan dari saya. Ya, dari pengalaman dulu saya sampaikan, saya tahun 98 di Jatangras Polda Metro Jaya. Ini foto saya pada saat dinas, sudah beda penampilannya. Yang kedua, Kanit 6 Sat Intel Polres Jakarta Selatan. Ada Jakarta Selatan? Selatan. Oke. Kemudian 2003 Kanit Intel Polsek Setiabudi. Saya di sana tahun itu. 2005 Kanit Intel Polres Jakarta Selatan, kembali ke sana. Selanjutnya terlalu panjang ya. Tapi yang jelas, saya pernah bergabung di FKDM pada saat saya jadi Wakapolsek Wakasat Intel Polres Jakarta Utara. Nah, itu di situ saya lama, ada 4 tahun, dan saya sudah pernah membina FKDM di sana. Ya, mungkin Pak Arfan itu saat itu sudah menjabat Kakesbang DKI. Ya. Kenapa rekan-rekan saya nyambung Intel dengan FKDM? Karena begini. Rekan-rekan FKDM di tingkat lapangan ya, lapangan. Laporan Bapak Ibu sekalian, urut dari Kesbang Kelurahan, kemudian ke Kesbang Kabupaten itu dirapatkan, jangan salah, ya. Semua stakeholder, termasuk Polres, diantara saat itu saya sebagai perwakilan Polres, di sana juga ada Intel Kodim, ada Intel Kejaksaan, ada di imigrasi dan sebagainya ada. Masing-masing satker atau masing-masing seperti Polres itu memaparkan semua kejadian selama 1 bulan. Nah, dari Kakesbang akan monitor itu apa yang sudah dilakukan ya. Bila ada yang kurang-kurang cerita itu, maka Kakesbang akan menimpali. Bagaimana tahu kurang? Dari FKDM ini yang penting. Kalau rekan-rekan FKDM tidak ada peranannya memberikan masukan kepada Kesbang, maka tumpul. Jangan berharap naik gaji itu nonsen. Ya, jangan mimpi karena rekan-rekan peranannya kurang. Oke, tadi sudah ada pertanyaan itu nyambung apa yang saya sampaikan. Ya, jadi rekan-rekan di lapangan, saya itu orang lapangan. Begitu ada suatu kejadian atau akan terjadi kejadian, terus di sana rekan-rekan akan ketemu Intel Polres. Intel Polres itu ada Polsek, ada Polres, ada Polda. Di sana juga sebutannya Intel. Di sana juga ada Kodim, Koramil. Oke? Nah, di situ ada FKDM. Binda. Itu nalurinya sama, laporannya sama. Tapi jangan nyontek punya yang sudah punya Polres misalnya. Jangan minta ke sana, keliru. Tapi suatu saat rekan-rekan kalau sudah seiring dengan instansi itu ringan, percaya sama saya. Nanti format laporan saya bikin seragam supaya tidak mengeditnya banyak. Karena nanti endingnya di pusat bahasanya akan sama itu. Jadi antara
Oke deh, kita bicara di tingkat gubernur ya. Di sana gubernur, ada Kapolda, ada Pangdam. Sekali bicara itu ngalir, sudah nangkep. Apalagi kemarin yang berbicara Kakesbang. Wah sudah, apalagi sudah bicara sudah mendetil hasil kerja FKDM lapangan. Ada Kapolda nanti bingung, wah kenapa Kakesbang lebih tahu daripada Polda. Nah itu nanti direktur intelijen dimarah-marahin. Ya, jadi rekan-rekan, fungsinya kita bukannya kita kompetisi, artinya kita ini kan membangun negara supaya aman kan gitu ya, fungsi seperti itu. Oke, terlalu banyak cerita, kita awali dari pertama, FKDM. Namanya saja Forum Kewaspadaan Dini. Ya, kalau di kita di polisi namanya deteksi dini, ya. Deteksi dini artinya rekan-rekan FKDM sudah tahu sebelum kejadian. Bisa begitu? Nah, harus tahu sebelum kejadian. Ya. Nanti akan nyambung dengan slide berikutnya. Nah, waspada terhadap diri sendiri. Nah, tadi sedikit pertanyaan tadi nyambung dengan ini. Kenapa saya begitu melaporkan membahayakan diri saya sendiri? Gitu kan? Nyambung dengan ini poin pertama. Rekan-rekan FKDM kalau melaporkan harus aman. Ya, karena laporannya kemana-mana. Nanti akan nyambung dulunya ya. Mampu mendeteksi kemungkinan yang akan terjadi sesuai FKK. Faktor korelatif kriminogen itu di polisi. Kalau di FKDM apa? Ambang gangguan nyata, hati-hati. Hati-hati itu tadi. Sama, kalau itu kan istilah saja ya, saya kira sama. Melakukan pencegahan sebelum terjadi. Nah, bagaimana rekan-rekan ada kewenangan action enggak? Sama pertanyaan tadi aku sudah monitor. Rekan-rekan mempunyai kemampuan untuk melakukan penanganan pada saat ngelihat menangani turun tak sebelum melaporkan. Sebetulnya ini ada batasan. Jadi setiap warga negara boleh menangkap dalam hal tertangkap tangan di dalam undang-undang seperti itu. Pernah mendengar? Nah, tapi jangan sampai lawannya 3, rekan-rekan maju sendiri, itu konyol. Ya, jadi harus berani mengukur, harus diukur kira-kira lawan itu kira-kira lebih lemah atau lebih kuat. Jadi harus nalurinya harus jalan. Kalau dikira rekan-rekan lebih kuat, punya partner banyak, ya bolehlah lakukan itu hal-hal yang tertentu. Ya, ada contoh yang kira-kira rekan-rekan ya, contoh ini ya. Di Polres Jakarta Timur dulu ada kasus bom. Begitu ditemukan bom, dibuka sama Kasat Serse. Oh, ledaklah kena tangannya. Pernah dengar? Terus apa? Tanggapan dari pimpinan, tanggapan dari masyarakat apa? Kasihan. Karena SOP-nya tidak seperti itu. Jadi begitu menemukan sesuatu benda yang berbahaya kemungkinan bom, lapor kepada Brimob. Karena Brimob sudah dilatih, punya alat untuk menangani seperti itu. Mereka yang turun harusnya. Tapi kalau dibuka sendiri, siapa yang salah? Jadi yang salah sendiri. Nah demikian juga rekan-rekan FKDM harus bisa mengukur, ya. Kemudian melaporkan secara dini. Nah nanti lanjut. Oke. Wah, ini kurang nyata ya, kurang gede ya. Zoom. Bapak saya bacakan. Zoom. Rekan-rekan, karena di sini FKDM sudah lama ya, betul ya, sudah latihan sudah lama. Kalau seandainya beda-beda dengan apa yang saya utarakan ini, ya mungkin tolong diprotes ya. Karena saya yakin apa yang sampaikan dengan pemateri yang sudah saya yakin tidak beda, cuma istilah saja beda. Apa itu informasi? Apa itu laporan? Di dalam YouTube atau Google, ya. Saya mencari referensi laporan terlalu banyak. Laporan itu adalah informasi adalah sesuai dengan kepentingannya.
sekarang saya memberikan suatu istilah, jadi laporan dan informasi khusus untuk FKDM. Informasi, kalau kata-kata informasi adalah suatu bentuk penyampaian yang perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setuju ya? Jadi belum A1 kalau istilahnya. Ngerti A1 ya? Sudah paham ya? Laporan adalah penyampaian informasi yang berupa fakta-fakta. Nah, kalau di lapangan, informasi itu sebelum kejadian, rekan-rekan FKDM sudah mendeteksi kemungkinan akan terjadi seperti ini. Nah, itu sepertinya namanya judulnya informasi. Tapi kalau laporan terjadi tawuran, Pak, rekan-rekan kan bekerja, membuat laporan itu. Nah, bedanya laporan sudah terjadi, kalau informasi sebelum terjadi. Kira-kira begitulah kasarnya. Ya, fungsi laporan sebagai bahan dalam mengambil keputusan. Ya, Kakesbang atau gubernur tidak bisa mengambil keputusan sebelum ada informasi yang akurat. Kalau tidak informasi akurat, itu akan memberikan keputusan yang keliru. Sebagai bahan analisa, sebagai alat pengawas dalam evaluasi, itu kalau proyek, sebagai bahan pertanggungjawaban sama itu kalau proyek, sebagai alat menyampaikan informasi. Nah, waktu laporan ada dua, insidentil dan periodik. Insidentil itu adalah sewaktu-waktu rekan-rekan melaporkan. Kalau periodik itu mingguan, ya, harian, bulanan, itu dibedakan seperti itu. Lanjut. Nggak lama kan Pak? Belum. Ini sudah. Oh, dikendali. Prinsip laporan itu harus cepat. Pernah mendengarin ya? Cepat. Jadi kalau ada, misalkan ada tawuran atau apa ya, sederhana ya, kebakaran, hari ini kebakaran, rekan-rekan harus datang. Tapi kalau rekan-rekan lapornya minggu depan, itu percuma. Atau lapornya besok, itu sudah percuma. Itu bukan naluri FKDM kalau seperti itu. Jadi rekan-rekan datang dan harus laporan cepat. Oke? Setuju ya? Harus cepat. Yang kedua, sederhana. Sederhana artinya dengan bahasa laporan, jangan bahasa koran. Beda itu. Kemana-kemana ceritanya, memenuhi satu halaman. Jadi cepat, sederhana, mudah dimengerti. Sederhana ya. Yang ketiga, mudah dimengerti, ya. Mengandung tata bahasa yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang sempurnakan, ya. Ini membuat konten. Oh gitu ya. Iya. Format laporan sesuai juknis. Nah, kalau di Indonesia ada juknis, nggak tahu di sini ada juknisnya nggak? FKD punya juknis nggak? Petunjuk teknis pembuatan laporan belum ya? Nanti kita bikin. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Jadi rekan-rekan jangan asal memenuhi laporan dalam 1 minggu sekali. Jadi rekan mengarang-arang, memberikan suatu asumsi kira-kira, itu nggak boleh. Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan. Bisa dikejar sama Kakesbang, laporan kamu coba kamu sini, coba kamu buktikan. Rekan-rekan nggak bisa buktikan. Yang kedua, rekan-rekan menyandur dari koran, tidak boleh. Dari internet tidak boleh, ya, tidak boleh nyontek dari yang lain. Jadi rekan-rekan harus datang sendiri ke lokasi cepat. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian aman. Nah, tadi saya ngalir dah. Jadi rekan-rekan kalau melaporkan ke pimpinan, rekan-rekan diri harus aman. Aman apa? Jangan sampai laporan itu jatuh ke orang lain. Betul ya? Jadi kalau orang bikin laporan seperti narkoba di lingkungan, jangan bisa di grup. Ya, kalau sifatnya rahasia itu langsung ke Kakesbang langsung. Kalau di tingkat kelurahan apa namanya? Kakesbang kan? Bukan. Kasipom kecamatan. Nah, ya. Ini laporan kemana? Kasipom atau langsung atas? Kasipom. Oke. Itu ikuti saja apa yang menjadi kebijakan itu sudah dipikirkan oleh di tingkat atas. Jadi rekan-rekan laporan itu nggak boleh ke grup, langsung ke Kasipom tes gitu. Nanti Kasipom nanti ke atas. Jadi harus lengkap. Ya, untuk amannya seperti itu, jangan ke grup. Nanti rekan-rekan dibully itu tadi.
Terjawab ya tadi ya. Lanjut. Nah, kalau saya katakan si Adi demen babi, kalau di FKDM apa? Siapa, di mana, kapan? 5W1H. Ada istilah. 5W1H. Nah, itu tadi sudah disampaikan tentunya dengan pemateri Siapa sebelum-sebelumnya. apa mim nak? Kalau di kita di polisi itu siapa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bila mana. Itu harus terpenuhi. Jangan asal kejadian kebakaran udah dilaporkan begitu aja kan, kasih pun bingung apa ini kan, pasti rekan ditelepon kembali itu apa ini, di mana, bagaimana, bagaimana. Jadi supaya kasih pomnya tidak pusing dengan laporan Anda, jadi sudah mengalir itu. Kemudian sasaran laporan apa saja yang dilaporkan, apakah sudah menyangkut polisi tersebut, ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, apakah seperti itu? Lalu apa sasarannya? FKDM, Pemerintahan, Ekbang, sama Kesra. Kesra Kesbang masuk tersebut. Enggak Pak, beda. Tadi narkoba, apa lagi? Budaya. Lalu ya Pak Ervan, mungkin ini sasaran apa yang menjadi rekan-rekan FKDM apakah terbatas atau seluruhnya nih Pak? Nah, seluruhnya ya? Artinya politik sudah dilaporkan, ideologi dilaporkan, nah itu berarti nyambung. Ipolisosbud, ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan. Iya, kolektor tambah. Ya? Masalah. Oke, lanjut. Ekbang sama. Slide-nya. Nah, ini ideologi apa aja? Nah, aliran yang bertentangan dengan Pancasila. Bila di lingkungan rumahnya terindikasi seperti itu, rekan-rekan segera laporan. Jadi tentunya informasi begini. Kemudian politik tentunya sudah tahu, pemilu, pilkada, kegiatan partai, kegiatan caleg, itu rekan-rekan laporkan. Ekonomi, perkembangan 9 bahan pokok. Bila ada yang mencuat harga atau penimbunan apa 9 bahan pokok di wilayahnya, laporkan ya. Sosial budaya, perjudian, unjuk rasa, kegiatan masyarakat lainnya, termasuk kegiatan apa namanya sunatan, perkawinan, perlu nggak dilaporkan? Perlu. Karena ke tingkat kelurahan itu perlu tahu apa namanya Kasipom itu. Setiap kegiatan di kelurahan, apapun kegiatan di kelurahan, Kasipom itu perlu tahu. Setuju? Setuju. Nah. Perjudian, kegiatan masyarakat lainnya, unjuk rasa, perjudian, narkoba ada di situ. Kemudian tawuran, ya, pencurian, kebakaran, pembunuhan. Kalau sifatnya keamanan itu, tawuran itu sudah terjadi, pencurian sudah terjadi. Rekan-rekan bisa nggak mengetahui sebelum pencurian rekan-rekan tahu? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Cakep. Bisa. Pak akan rupanya orang ini mau mencuri. Dari mana tahu? Itu mukanya merah-merah. Gerak-gerik. Dari mukanya itu kelihatan Pak, ada merah-merah. Ada hidungnya begitu kan. Nah, tapi rekan kalau tahu itu hebat, ngalahin tahu yang lainnya. Siap. Ya. Nah, tapi kebanyakan nggak tahu itu kebanyakan. Sudah terjadi baru tahu. Kebanyakan. Lanjut. Waktunya habis. Nah, ini contoh laporan informasi yang dibuat polisi. Ya. Ada pendahuluan fakta-fakta pendapat pelapor. Nah, paling tidak sama seperti ini supaya rekan-rekan tidak sulit. Karena laporan ini seragam, bukan seragam, tapi paling tidak ngalir memenuhi jadi demen babi. Belum. Nah, laporan ini tertulis, diketik di komputer. Tapi kalau rekan-rekan FKDM ngetik, cukup pakai HP. Di situ seperti itu, diinformasikan pada hari ini, kan? Jadi kalau laporannya WA, kemudian kepada yang terhormat begini itu lama.
Ya, karena rekan-rekan dibutuh kecepatan seperti tadi, bahwa cepat, aman, ya kan, itu cukup singkat seperti ini. Jelas dan memenuhi unsur 7K. Jam berapa, siapa saja di situ. Kemudian analisa, di dalam analisa mungkin saran, Pak segera lakukan ini gitu. Lanjut. Nah, laporan kejadian. Selamat malam, izin melaporkan pada hari 4 dan pada hari Selasa tanggal ini telah terjadi kebakaran. Langsung seperti itu aja. Karena rekan-rekan orang lapangan nggak perlu sempurna seperti surat. Betul ya? Nah. Ya, di situ seperti itu. Tidak bisa bacakan. Itu nggak bisa terbaca dari belakang, dari sana bisa terbaca nggak? Ini contoh laporan rekan-rekan di lapangan, rekan-rekan FKDM di lapangan, contoh seperti itu. Jadi singkat, berupa surat. Karena di polisi itu laporan milik Intel dengan milik Serse itu beda, formatnya yang beda, ya. Kepada yang terhormat Kapolda ini, TKP, pasalnya, terus jamnya, tersangkanya itu dalam terpisah-pisah, terpotong-potong. Tapi kalau laporan intelijen satu baris, ya, mengalir bahasanya. Lanjut. Nah, sama ini contoh tawuran. Yang lanjut. Nah, ini laporan periodik, laporan bulanan yang dibuat oleh Kasipem, ya, atau FKDM di tingkat kelurahan. Seperti, jadi ada fakta, ada potensi gangguan, rekomendasi bisa dikasih saran, ya. Ini bisa, tapi formatnya sudah ada, saya tidak akan berubah, tapi paling tidak mengandung ini, ada faktanya, kemudian kemungkinan terjadi apa, gitu. Ngerti nggak sih? Tadi semua, ya, paham ya? Anda paham? Paham abangku. Oh iya. Kita diskusi saja lebih banyak. Sebagian materi Bapak sudah kita share juga. Oh iya. Oke, lanjut. Sudah selesai kan? Oh, sudah selesai. Baik, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk pihak yang sudah memberikan paparannya. Nanti kita perbuat.